Awalnya PD mau sapu bersih libas timnas Indonesia di GBK, kini China dibuat ciut usai mengetahui satu fakta. Termewah di Asia, level timnas Indonesia kini setara negara Piala Dunia. Nih buktinya. Ya Sobat Kamus Bola, yuk kita simak selengkapnya. Publik China yang awalnya sempat sangat percaya diri mampu lolos ke Piala Dunia 2026 sekarang dibuat khawatir. Seperti diketahui, dalam ajang putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, China tergabung di grup C bersama timnas Indonesia, Jepang, Australia, Arab Saudi, dan juga Bahrain. Seluruh tim peserta telah memainkan 6 laga sehingga tersisa 4 pertandingan lagi. Sejauh ini timnas Jepang masih nyaman memimpin puncak klasemen grup C dengan 16 poin. Timnas Australia menyusul di urutan kedua klasemen dengan catatan 7 poin, sedangkan 4 tim lainnya yakni Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan China semuanya sama-sama mengoleksi 6 poin. Adapun 4 tim tersebut disebutkan sesuai urutan klasemen berdasarkan produktivitas gol yang lebih baik. Meski China mampu memenangi 2 pertandingan dibanding 3 tim di atasnya, mereka harus berada di dasar klasemen karena kalah dalam hal produktivitas gol. Sebelumnya, media China 163.com sangat percaya diri timnas mereka akan melaju ke putaran final Piala Dunia. Alasan publik China percaya diri bisa melaju ke Piala Dunia, yaitu karena timnas mereka akan ketambahan 2 pemain naturalisasi baru dalam waktu dekat. Tim nasional sepak bola China dipastikan masuk Piala Dunia, tulis judul dalam artikel yang dimuatnya beberapa waktu lalu. Oscar dan Sergio telah menyelesaikan naturalisasi mereka dan sangat mendukung tim sepak bola nasional Cina. Bahkan laporan itu juga sempat membuat skenario timnas Cina finish di posisi 4 besar dengan menyapu bersih laga kontra timnas Indonesia dan Bahrain, serta mengharapkan keajaiban melawan Australia dan juga Arab Saudi. Asalkan timnas China mengalahkan Indonesia dan Bahrain, mereka dapat memastikan posisi 4 besar. Jika timnas Cina memiliki peluang untuk meraih poin saat menghadapi Arab Saudi dan Australia, maka mereka mungkin dapat memberikan dampak langsung pada kualifikasi dengan dasar memastikan posisi 4 besar. Jika timnas Cina akhirnya dapat mengalahkan Arab Saudi 1-0 di laga tandang, itu akan menjadi keajaiban yang kita tentunya tunggu saja. Namun di saat jadwal pertandingan yang semakin dekat, publik China kini dibuat ciut usai mengetahui satu fakta yang membuat mereka cukup terkejut. Rupanya wasit yang akan memimpin pertandingan timnas China di bulan Maret melawan Arab Saudi dan Australia berasal dari Asia Barat. Hal itu membuat China khawatir gagal mendapatkan 1 poin pun di bulan Maret khususnya melawan Arab Saudi. Dilaporkan bahwa wasit untuk 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia timnas China pada bulan Maret telah ditunjuk. Mereka adalah wasit yang berasal dari Uni Emirat Arab dan Iran. Ini menarik karena keduanya adalah wasit Asia Barat. Timnas Arab Saudi merupakan favorit AFC yang terkenal. Mereka mendapat hadiah penalti di 2 pertandingan kandang, tapi tidak satu pun dari mereka yang masuk. Selain khawatir dengan kepemimpinan wasit di bulan Maret, publik China saat ini juga menyadari bahwa mereka kemungkinan akan kesulitan saat berhadapan dengan timnas Indonesia di Jakarta pada bulan Juni. Laporan 163.com, kini para penggemar sedikit tahu bahwa timnas Indonesia telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan setelah menyelesaikan sejumlah besar pemain naturalisasi. Dan pada dasarnya mereka telah mengumpulkan tim pada bulan Juni. Sangat sulit untuk mengalahkan Indonesia di kandang lawan. Demikian laporan dari 163.com. Dan beralih pada berita selanjutnya nih, Sobat Kamus Bola. Program naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI demi memperkuat timnas Indonesia diyakini mampu menembus kokohnya tembok Piala Dunia 2026. Tak heran jika belakangan banyak pihak yang menyebut skuad Garuda setara dengan sejumlah negara langganan Piala Dunia. Lantas seberapa mewah skuad timnas Indonesia saat ini? Gebrakan baru naturalisasi membuat timnas Indonesia semakin hebat di level Asia. Pasalnya kedatangan Emil Audero Mulyadi, Joy Pelupasi, dan juga Dean James disebut-sebut telah membuat skuad Garuda semakin ditakuti. Buktinya nilai pasar timnas Indonesia melonjak drastis di daftar skuad termahal Asia. Lini pertahanan mewah skuad Garuda bahkan lebih mahal dibandingkan Australia dan Uzbekistan. Padahal 2 negara ini punya banyak bek tengah yang mentas di Premier League. Lantas bagaimanakah starting mewah timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert?
Pertahanan mewah di level Asia, PSSI berhasil membuat lini belakang timnas Indonesia semakin mewah di era Patrick Kluivert. Juru taktik asal Belanda itu baru saja ketambahan 2 pemain baru di sektor kiper dan bek sayap. Emil Audero yang sempat menolak akhirnya bakal segera pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya, dinamika masing-masing pemain tentu punya pilihan-pilihan. Kita tahu, waktu itu Emil berusaha menjadi salah satu kiper utama di Inter Milan waktu itu, kata Erick Thohir. Kehadiran Emil diprediksi akan membuat gawang Indonesia semakin sulit dijebol. Ex-kiper Sampdoria itu bisa menjadi pelapis sepadan untuk Martin Paes karena punya pengalaman hebat di Serie A Italia. Emil juga mencicipi gelar Scudetto sebanyak 4 kali bersama Inter Milan dan Juventus. Sedangkan sektor pertahanan skuad Garuda juga semakin kokoh dengan datangnya Dean James. Pemain berusia 24 tahun itu akan bersaing dengan Calvin Verdong untuk memperebutkan sektor back sayap kiri. Kedua pemain ini punya kualitas mumpuni karena bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Dan sejauh ini, Dean James telah mengemas 1 gol dan 2 assist dalam 22 pertandingan. Jika dimainkan, penggawa Go Ahead Eagles ini bisa menjadi senjata baru bagi Kluivert. James punya umpan silang ciamik serta lihai menjadi alat gojo bola mati saat berada di lapangan. Dan kedatangan Emil Audero serta Dean James bikin skuad timnas Indonesia semakin mewah, di mana lini belakang pasukan Merah Putih sudah nggak bisa dikejar lagi oleh negara ASEAN. Barisan pertahanan skuad Garuda hampir menyentuh angka 23 juta euro. Nilai ini bahkan lebih tinggi dari harga lini belakang Thailand, Vietnam, dan Malaysia bahkan meski digabungkan. Pertahanan ketiga rival ASEAN ini punya total nilai pasar hanyalah 10 juta euro. Dan kerennya lagi, lini belakang timnas Indonesia juga mulai menyalip banyak raksasa Timur Tengah. Qatar dan Jordania selaku finalis Piala Asia 2023 bahkan hanya punya valuasi total 6,4 juta euro. Sementara lini belakang Arab Saudi yang diperkuat Ali Al-Bulaihi cuma dibanderol 7,9 juta euro saja. Barisan pertahanan Bahrain selaku rival grup C zona Asia juga hanya bernilai 2,7 juta euro. Lebih mengejutkan lagi, kemewahan lini belakang timnas Indonesia sudah melewati Australia. Padahal skuad Socceroos diprediksi dan diperkuat 2 bintang Premier League yakni Cameron Borges dan juga Harry James Souttar. Lini belakang Australia ternyata hanya punya nilai pasar 17 juta euro saja. Jay Itzels dan kawan-kawan juga lebih unggul dari sektor pertahanan Uzbekistan yang diperkuat Abdul Qadir Husanov. Bahkan kabarnya, lini belakang skuad Garuda semakin mendekati level Jepang dan Korea Selatan. Timnas Indonesia masih punya banyak darah keturunan mahal di posisi back tengah. Sebut saja Pascal Struijk yang kini dibanderol 16 juta euro atau sekitar 277,8 miliar. Trio gelandang berkualitas komposisi lini tengah timnas Indonesia juga semakin naik kelas dengan kehadiran Joy Pelupessy. Gelandang jangkar 31 tahun ini dianggap menjadi warna baru di dalam skuad Patrick. Ya, Pelupessy diyakini bakal dipakai Patrick Kluivert sebagai pelapis Tom Hai. Pemain berdarah Maluku ini punya gaya main yang berbeda dengan Sang Hai, di mana Pelupessy selalu disiplin menjaga area lini tengah. Gelandang Lomel SK ini memang punya skill moncer sebagai gelandang bertahan murni. Selain itu, Pelupessy juga bisa diandalkan untuk merebut bola kembali dari lawan yang sedang menyerang. Pemain 31 tahun ini tercatat telah melakukan sapuan dengan rata-rata 2 kali per 90 menit. Kedalaman lini tengah skuad Garuda juga semakin lengkap jika Jairo Joaquim Riedowo datang, di mana pemain naturalisasi jebolan Akademi Ajax Amsterdam ini masih diupayakan oleh pihak PSSI.